Diajak janda Iran ke negaranya untuk buat anak, Ome TV Internasional. Di sebuah percakapan tak terduga di Ome TV, Eka, seorang pria Indonesia, bertemu dengan Ladan, seorang janda asal Iran yang mempesona dan penuh gairah hidup. Ketika Ladan mengungkapkan keinginannya untuk membawa Eka ke Iran dan memiliki anak bersama, dunia mereka berubah. Dari perbedaan budaya yang memisahkan hingga koneksi yang tak terduga, Eka harus memilih antara cinta, petualangan, dan tantangan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akankah mereka berhasil mengatasi perbedaan? Atau hubungan ini hanya menjadi kenangan indah? Halo, teman-teman janda elit. Selamat datang di channel yang selalu menyajikan cerita-cerita seru dan penuh kejutan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Ya, kita akan terus hadir dengan konten-konten yang pastinya bikin kalian gak bisa berhenti ketawa dan terkejut. Nah, untuk kalian yang sedang menunggu cerita seru, kali ini ada kisah yang dijamin bakal bikin kalian gak bisa berhenti mikir. Diajak janda Iran ke negaranya untuk buat anak wajah dengan air mata bahagia, Ome TV Internasional, adalah judul cerita kita kali ini. Bagaimana jika sebuah percakapan tak terduga di Ome TV justru membawa dua dunia yang berbeda untuk saling bertemu? Apa yang terjadi saat seorang janda Iran mengajak pria Indonesia untuk datang ke negaranya dan memulai keluarga? Cerita ini penuh dengan tawa, kejutan, dan tentunya petualangan yang gak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan klik tombol subscribe, beri like, share video ini ke teman-teman kalian, dan beri komentar kalian di bawah. Kita akan terus berikan konten-konten seru lainnya untuk kalian. Eka, seorang pria Indonesia berusia 30 tahun, merasa bosan dengan rutinitas hariannya. Bekerja sebagai desainer grafis lepas, dia lebih sering menghabiskan waktu di depan layar komputer, menyelesaikan proyek demi proyek. Namun, akhir-akhir ini dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Cinta? Entahlah. Rasanya sudah terlalu lama dia tidak merasakan getaran itu. Suatu malam, saat sedang mencari hiburan dengan membuka Ome TV, sebuah platform video chat internasional, kehidupan Eka berubah selamanya. Di sana, di ujung layar, muncul seorang wanita yang langsung menarik perhatian Eka. Ladan, seorang wanita Iran berusia 35 tahun, tampil dengan penampilan yang begitu mempesona. Mata coklat gelapnya tampak penuh rahasia, sementara senyumannya menggoda dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Rambut hitamnya terurai bebas di atas bahu, menciptakan kesan anggun namun sekaligus liar. Ladan mengenakan blus putih yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, sempurna dalam setiap gerakannya. "Salam, dari Iran," kata Ladan dengan aksen yang memikat. Suaranya berat dan seksi, seolah membawa aroma kehidupan malam yang tak terjamah. Eka terdiam sejenak, terpesona oleh kecantikan dan ketenangan wanita itu. Tak seperti kebanyakan orang yang dia temui di Ome TV, Ladan tampaknya tak terburu-buru. Percakapan mereka dimulai dengan ringan, namun lambat laun, pembicaraan mereka mulai mengarah ke hal-hal yang lebih dalam, lebih pribadi. "Kamu tahu," Ladan berkata dengan penuh keyakinan, "di Iran, hidup tidak selalu mudah, terutama bagi seorang wanita seperti saya." Eka, yang mulai merasa nyaman, membalas, "Saya tidak begitu tahu tentang hidup di sana. Tapi mungkin kita bisa saling belajar." Ladan tertawa ringan, namun ada sesuatu dalam tawanya yang membuat Eka merasa seperti ditarik lebih dalam ke dalam dunia yang belum pernah ia kenal. "Ya, mungkin kita bisa belajar. Tetapi saya ingin kamu tahu, di sini, wanita seperti saya bisa lebih bebas dalam memilih. Lebih bebas dalam berhubungan. Lebih bebas dalam melakukan apa yang diinginkan." Eka merasa sedikit terkejut dengan keberanian Ladan berbicara tentang kebebasan seksual begitu terbuka. Biasanya,
perempuan Indonesia lebih berhati-hati dan menjaga image mereka di hadapan pria. Namun, Ladan tampaknya tidak mempedulikan norma sosial yang berlaku. "Apa maksudmu dengan lebih bebas?" tanya Eka, penasaran, meskipun sedikit gugup. Ladan menggigit bibirnya. Senyumnya berubah menjadi sedikit menggoda. "Kamu tahu, di sini banyak wanita yang mencari hubungan tanpa ikatan. Kadang, kita hanya ingin menikmati momen-momen tertentu tanpa harus terikat aturan yang mengekang. Saya sendiri sudah cukup lama berpisah dengan suami saya. Saya ingin mencoba hal-hal baru, mungkin hal-hal yang kamu juga belum pernah bayangkan." Eka merasa darahnya sedikit berdesir mendengar pernyataan tersebut. Ada ketegangan yang perlahan mulai terbentuk, dan ia merasakan keinginan yang kuat untuk lebih mengenal wanita ini. Namun, di sisi lain, ia merasa bingung. "Lalu, kenapa kamu memilih saya untuk berbicara tentang hal seperti ini?" Ladan mendekatkan wajahnya ke kamera. Matanya kini menatap tajam ke arah Eka. "Karena saya merasa ada sesuatu yang spesial dalam dirimu. Mungkin kita bisa bertemu, Eka. Saya ingin menunjukkan padamu sisi lain dari dunia ini. Mungkin kita bisa menciptakan kenangan yang tidak bisa dilupakan." Eka tak bisa menahan rasa penasaran yang membakar dalam dirinya. Ladan, dengan segala daya pikat dan keberaniannya, tampaknya tahu apa yang dia inginkan. Tanpa sadar, Eka mulai membayangkan bagaimana rasanya bertemu langsung dengan wanita ini. Lalu, Ladan melanjutkan, dengan nada yang lebih serius. "Saya tahu ini terdengar gila, tetapi apakah kamu berani datang ke Iran? Saya ingin mengajakmu ke sini untuk lebih mengenal saya. Kita bisa menjalani waktu yang menyenangkan bersama, mencoba hal-hal baru, dan mungkin kita bisa merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan anak-anak." Kata-kata terakhir Ladan langsung mengguncang dunia Eka. "Anak? Apa yang dimaksud Ladan?" Tapi sebelum Eka bisa memberikan jawaban, Ladan melanjutkan dengan tawa manis yang kembali menggoda. "Tapi itu tidak masalah, bukan? Kita bisa berbicara lebih banyak tentang itu nanti. Yang penting adalah kita bisa saling mengenal lebih dalam." Eka terdiam. Mulutnya terasa kering. Tidak ada yang mempersiapkannya untuk jenis percakapan seperti ini. Perasaan bingung bercampur dengan kecemasan, namun di saat yang sama, ada perasaan yang lebih kuat lagi. Perasaan penasaran, gairah yang tak tertahankan. Mungkinkah dia benar-benar akan melangkah lebih jauh ke dunia yang benar-benar asing baginya? Ladan melihat kebingungan di wajah Eka dan memutuskan untuk memberi jeda. Tetapi tatapannya tetap tajam, penuh godaan. "Kamu harus datang, Eka. Jika kamu berani. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan kita untuk lebih dekat." Tanpa sadar, Eka meraih ponselnya dan mulai mengetikkan balasan. Dalam hatinya, ada semacam tarikan yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan santai di Ome TV. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dengan nafas yang sedikit terburu-buru, Eka mengirimkan pesan pertama yang mengubah semuanya. "Saya akan datang, Ladan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia yang kamu tawarkan." Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Eka duduk di depan komputernya, menatap layar ponsel yang bersinar terang. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada biasanya, dan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mulai menguasainya. Hatinya berdebar karena keputusan besar yang baru saja dia buat. Ia baru saja mengatakan akan datang ke Iran untuk bertemu Ladan. Seorang wanita dewasa, janda yang penuh gairah, dan sekarang, ia harus mempersiapkan dirinya untuk perjalanan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Eka berpikir tentang pesan Ladan yang begitu menggoda, tentang kebebasan yang dia janjikan, dan mungkin juga tentang seksualitas yang bebas dari batasan. Ladan tidak hanya berbicara tentang sebuah hubungan, tetapi tentang sebuah pengalaman yang bisa mengubah cara pandangnya terhadap cinta dan kehidupan. Setelah beberapa menit, ponselnya bergetar. Pesan masuk. Itu adalah Ladan. "Baiklah, Eka. Kamu benar-benar berani. Aku suka itu."
Siapkan dirimu untuk perjalanan yang akan membuatmu tidak bisa tidur selama seminggu penuh. Aku sudah menunggu. Eka terkejut. Namun di saat yang sama, perasaan yang lebih kuat menyerangnya. Ada dorongan untuk tahu lebih banyak. Untuk melihat lebih dalam ke dalam dunia yang belum pernah dia jelajahi. Pesan-pesan singkat dengan ladan yang penuh teka-teki ini semakin membuatnya terjerat dalam permainan yang dia tidak tahu akan berakhir seperti apa. Eka memutuskan untuk memesan tiket pesawat. Dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Di benaknya, hanya ada satu tujuan, bertemu dengan ladan di Iran. Ia merasa seperti seseorang yang sedang menuju ke sebuah petualangan yang belum terdefinisi. Beberapa hari kemudian, Eka tiba di Iran. Ia disambut oleh ladan di bandara dengan senyum yang begitu menggoda. Wajahnya tampak lebih cantik dari apa yang pernah dia lihat di video chat. Ladan mengenakan gaun hitam ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Di sana, di hadapan Eka, dia tampak seperti sosok yang keluar dari mimpi-mimpi erotisnya. Ladan mengangkat tangan dan memberi salam hangat, sambil memandangnya dengan mata yang seolah mengajak Eka untuk menyelami dunia yang baru. Selamat datang di Iran, Eka. Katanya dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Siapkah kamu untuk mengenal lebih jauh dunia ini? Dunia kita. Eka merasa sebuah ketegangan yang menggoda meresap dalam dirinya. Ada hawa yang berbeda di sini. Seperti ada ketertarikan yang lebih kuat, lebih berani. Ladan kemudian membimbingnya keluar dari bandara, menuju mobil yang menunggu di luar. Di sepanjang perjalanan, Ladan banyak bercerita tentang kehidupannya di Iran, tentang kebebasan yang dia nikmati setelah perceraiannya, dan tentang bagaimana dia tidak lagi merasa terikat oleh norma sosial yang mengekangnya dulu. Namun, ceritanya juga menyelipkan hal-hal yang lebih menggoda. Ladan dengan terang-terangan membicarakan betapa dia menikmati seksualitasnya. Di sini, katanya sambil tertawa kecil, seksualitas bukanlah sesuatu yang tabu, Eka. Kita bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan, tanpa ada rasa malu atau takut. Eka, meskipun terkejut mendengar pernyataan itu, merasa sebuah dorongan yang kuat untuk mengikuti arah percakapan itu. Mungkin inilah bagian dari kebebasan yang Ladan maksud. Ia ingin sekali mengeksplorasi, tetapi perasaan ragu dan ketakutan akan budaya yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia terus menghantui pikirannya. Namun, Ladan tidak memberinya kesempatan untuk merasa nyaman dengan kebingungannya. Sesampainya di rumahnya, Ladan langsung menunjukkan keramahan yang luar biasa. Ia menyuguhkan teh panas yang wangi dan mengajak Eka untuk berbicara lebih banyak. Begitu mereka duduk bersama di ruang tamu, Ladan menatap Eka dengan tatapan yang lebih intens, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Apa yang kamu pikirkan sekarang, Eka? Ladan bertanya dengan nada lembut namun menggoda. Eka tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Ladan. Ada ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Saya tidak tahu. Semuanya terasa begitu berbeda di sini. Ladan, kamu membuat saya merasa seperti berada dalam dunia yang sama sekali baru. Ladan tersenyum, lalu bangkit dari kursinya dan mendekatkan dirinya pada Eka. Dia berdiri tepat di depannya. Tubuhnya begitu dekat hingga Eka bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang memancar. Itulah yang saya inginkan, Eka. Agar kamu merasa bebas. Agar kamu bisa menikmati hidup tanpa rasa takut. Tanpa rasa bersalah. Tanpa norma yang mengekang. Hanya kita, Eka. Hanya kita yang tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Ladan kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh lembut wajah Eka. Lalu perlahan menurunkan tangannya ke lehernya. Sentuhannya itu membuat tubuh Eka semakin tegang. Ada gelora yang tumbuh dalam dirinya yang membuatnya tak bisa menahan diri. Di balik matanya, ada keinginan yang begitu kuat. Keinginan untuk merasakan lebih. Untuk menjelajah lebih jauh dalam dunia yang Ladan tawarkan. Ladan melangkah mundur sedikit. Lalu memandang Eka dari atas ke bawah. Seolah menilai reaksi tubuhnya. Kamu tampak tertarik. Eka, apakah kamu ingin tahu lebih banyak? Atau kamu masih takut? Dunia ini, dunia saya, mungkin akan membuatmu takut. Tapi kamu harus memilih. Eka, apakah kamu siap merasakannya? Eka hanya bisa menatapnya.
Hatinya berdegup kencang. Darahnya berdesir panas. Ia tidak tahu apakah ia siap, tetapi saat itu juga, ia tahu satu hal. Perjalanan ini akan membuatnya melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Dunia Ladan begitu menggoda. Dan Eka tidak tahu apakah ia bisa menahan godaan itu lebih lama lagi. Dengan suara yang agak bergetar, Eka akhirnya mengangguk. Saya siap. Ladan tersenyum penuh kemenangan. Seolah tahu bahwa ia baru saja memulai permainan yang tidak bisa dihentikan. Saat Eka mengucapkan kata-kata itu, suasana di dalam ruang tamu Ladan berubah menjadi lebih tegang. Seolah-olah sebuah permainan baru saja dimulai dan tidak ada jalan kembali. Ladan tersenyum penuh kemenangan, seolah telah menunggu momen ini. Tangan Ladan meraih lembut pergelangan tangan Eka, menariknya dengan penuh keyakinan menuju lorong yang gelap. Begitu mereka melewati pintu, Ladan berbalik, lalu dengan santai menyandarkan tubuhnya pada dinding. Matanya yang tajam memandang Eka seperti predator yang siap memangsa-mangsanya. Lalu, Eka, Ladan berkata pelan, suaranya penuh dengan ketegangan yang menggoda. Kamu tahu apa yang akan datang, kan? Ini bukan hanya tentang datang ke Iran. Ini tentang melangkah lebih dalam. Tentang berani mengeksplorasi segala hal tanpa batas. Eka mengangguk, merasa tubuhnya dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ketegangan antara mereka semakin membara. Setiap langkah, setiap gerakan Ladan membuatnya semakin tergoda. Ladan tahu bagaimana cara mengendalikan suasana, menciptakan ketegangan yang begitu kuat, membuat setiap detik terasa seperti berabad-abad. Ladan memimpin Eka ke kamar tidurnya, dan di sana, suasana menjadi semakin intim. Lampu temaram menyinari ruangan yang dihiasi dengan kain sutra dan perabotan yang mewah. Namun, apa yang lebih mencolok bagi Eka adalah aura sensualitas yang mengelilingi Ladan. Begitu mereka memasuki ruangan, Ladan menutup pintu perlahan dan memutar kunci. Suasana menjadi begitu pribadi, begitu tertutup, dan Eka merasa seperti mereka berada di dunia yang terpisah dari segala hal lainnya. Ladan berjalan mendekat, dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memandang Eka dengan tatapan yang begitu menggoda. Matanya seolah mengundang Eka untuk melakukan hal yang lebih dari sekadar percakapan. Dengan gerakan yang elegan, Ladan melepas gaunnya, menampilkan tubuhnya yang sempurna, setiap lekukan dan detailnya begitu memikat. Eka, yang awalnya merasa ragu dan terkejut, sekarang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tubuhnya terasa kaku, namun jantungnya berdetak lebih cepat. Ladan berjalan perlahan menuju Eka dan memegang wajahnya, menatap dalam-dalam. Kamu datang ke sini dengan niat yang jelas, Eka, Ladan berbisik. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini, kita hanya bisa merasa bebas dengan satu cara. Tanpa penyesalan, tanpa batasan. Kita harus memberi diri kita kesempatan untuk merasakan hal yang kita inginkan. Ladan lalu menundukkan kepala dan menciumnya. Ciuman itu bukan hanya lembut dan manis, tetapi penuh gairah yang mengalir deras. Bibir Ladan menyentuh bibir Eka dengan lembut, lalu semakin intens, seolah menuntut lebih banyak. Ciumannya yang dalam membuat tubuh Eka bergetar. Dengan setiap gerakan, Ladan semakin menggoda, membimbing Eka untuk lebih berani, untuk menanggalkan semua rasa ragu. Eka, meskipun merasa bingung dengan perasaannya, tidak bisa menahan dirinya. Setiap sentuhan, setiap ciuman dari Ladan membuatnya semakin terperangkap dalam dunia yang baru ini, dunia yang penuh dengan gairah dan sensualitas. Ladan kemudian mengalihkan ciumannya ke leher Eka, mencium dan menggigitnya dengan lembut, membuat Eka merasakan sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tunggu, Ladan. Eka berbisik dengan napas yang terengah-engah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Apa yang terjadi di sini? Ladan berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang penuh teka-teki. Saya ingin kamu merasakan kebebasan, Eka. Merasakan dunia ini dengan cara yang baru. Ini bukan hanya tentang aku dan kamu. Ini tentang membiarkan dirimu bebas, tentang membiarkan diri kita melampaui batasan yang ada. Eka merasakan dorongan yang kuat untuk mengikuti setiap kata Ladan, meskipun rasa bingung dan kekhawatiran mulai muncul kembali. Namun, saat melihat ekspresi di wajah Ladan,
Sebuah ekspresi yang penuh hasrat dan kekuatan. Semua keraguannya seolah menghilang. Ia tahu bahwa ia sudah terlalu dalam terperangkap dalam dunia ini. Dunia Ladan. Saat Ladan melanjutkan menggoda dengan sentuhan-sentuhan lembut dan penuh gairah, Eka mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dirinya. Tubuhnya yang semula kaku kini mulai merespons. Setiap ciuman, setiap sentuhan membuatnya semakin terhubung dengan Ladan. Ketegangan yang semula menggelayuti hatinya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih membara. Ladan memimpin Eka ke tempat tidur, mengarahkannya untuk berbaring, dan menatapnya dengan mata penuh hasrat. Sekarang, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak akan kamu lupakan, Eka. Sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan ini. Eka merasakan tubuhnya terhangatkan oleh sentuhan Ladan yang semakin berani. Tangan Ladan menyelusuri tubuhnya dengan lembut namun penuh kontrol, seperti seorang seniman yang tengah melukis dengan penuh ketelitian. Eka tidak bisa menahan diri lagi. Semua keraguannya, semua ketakutannya seolah menghilang begitu saja, digantikan oleh keinginan yang sangat kuat. Ladan, yang selalu tahu cara mengambil kendali, berbaring di samping Eka, dan dengan gerakan lembut namun pasti, mereka mulai lebih jauh menjelajahi dunia yang tidak lagi memiliki batasan. Ladan mengajari Eka bagaimana rasanya menyerahkan diri sepenuhnya pada hasrat, pada kebebasan yang selama ini tersembunyi. Ini bukan sekadar hubungan fisik, tetapi sebuah pengalaman yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Dengan setiap detik yang berlalu, Eka semakin larut dalam dunia yang dibuka oleh Ladan. Dunia yang penuh dengan kebebasan, gairah, dan kenikmatan yang tak terduga. Di sana, di kamar itu, segala sesuatu terasa lebih intens, lebih nyata. Mereka berdua berada dalam permainan yang hanya mereka yang bisa mengerti, dan Eka tahu bahwa keputusan yang ia buat untuk datang ke Iran telah mengubah hidupnya selamanya. Namun, meskipun begitu, perjalanan mereka berdua belum berakhir. Saat pagi pertama di Iran menyapa, Ladan terlihat lebih penuh percaya diri dari sebelumnya. Dia berdiri di dekat jendela, mengenakan gaun sutra transparan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna, seperti seorang dewi yang sedang menunggu untuk dipuja. Ladan menatap Eka dengan tatapan yang tajam dan menggoda. "Kamu tahu, Eka," katanya dengan suara lembut namun penuh makna, "ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kita jelajahi, dan bukan hanya di sini, tetapi juga dalam hidup kita. Aku ingin kamu lebih jauh mengenal dunia ini. Dunia yang tak terbatas. Dan, aku ingin memperkenalkanmu kepada beberapa orang yang juga memiliki cara pandang yang sama seperti kita." Eka merasa sejenak terkejut. Ia sudah merasakan petualangan yang menggoda dan menggetarkan dengan Ladan. Tapi sekarang dia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan dia hadapi. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan dalam kata-kata Ladan. Ia tahu bahwa keputusan untuk melangkah lebih jauh di dunia ini bukan hanya akan mempengaruhi dirinya dan Ladan, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan dua sosok muncul di ambang pintu. Mereka adalah Amin dan Tari, teman-teman dekat Eka yang telah lama mengenalnya. Mereka datang dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Amin, dengan senyuman polosnya, dan Tari, dengan tatapan yang lebih serius, langsung mendekat ke meja kecil yang ada di kamar. "Eka," kata Amin dengan nada santai, "kami sudah tahu semuanya. Kami ingin tahu lebih banyak tentang kamu dan Ladan." Tari, yang lebih serius, duduk di dekat Ladan dan memandang Eka dengan tatapan penuh penilaian. "Eka," ujarnya, "kami mendukungmu, tetapi kamu harus tahu, dunia ini penuh dengan pilihan dan konsekuensi. Apakah kamu benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi?" Ladan tersenyum santai, tidak terkejut dengan kedatangan Amin dan Tari. Mereka sudah tahu, "Eka, kami bukan orang yang menyembunyikan apapun di sini. Di dunia ini, kita semua terbuka untuk mengeksplorasi, untuk mencari kebebasan." Eka terdiam, sedikit terkejut dengan kehadiran teman-temannya di sini, di tengah dunia yang begitu asing baginya. Namun, meskipun ada ketegangan, ia merasakan kehangatan dan kenyamanan yang aneh. Amin dan Tari adalah orang-orang yang telah ia kenal lama,
Dan mereka jelas memiliki pandangan hidup yang lebih terbuka, bahkan lebih dari dirinya. Ladan tidak menganggap kedatangan mereka sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari permainan yang lebih besar. Aku ingin kalian berdua ikut dengan kami, Ladan melanjutkan. Aku ingin kalian ikut merasakan apa yang aku tawarkan di dunia ini. Dunia yang bebas dari aturan, bebas dari rasa takut. Aku ingin kalian mengenal kehidupan yang kami jalani. Dan jika kalian merasa tidak nyaman, kalian bisa pergi kapan saja. Tari dan Amin saling bertukar pandang, seolah merenungkan kata-kata Ladan. Mereka adalah teman-teman yang dekat dengan Eka, dan meskipun mereka tahu tentang kebebasan seksual dan eksperimen, menghadapinya langsung di dunia yang asing seperti ini tentu saja membuat mereka sedikit terkejut. Namun, Tari, dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana, akhirnya mengangguk. Kami siap melihatnya lebih dalam, kata Tari. Tapi kami ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami. Apa tujuan kalian? Ladan tersenyum lebar. Tujuan kami adalah kebebasan. Tidak ada tujuan yang lebih dari itu. Kami ingin kalian belajar bahwa dunia ini tidak punya batasan. Semua bisa dicapai jika kalian tidak terikat oleh rasa takut atau rasa malu. Amin, yang lebih santai, menyeringai. Wah, kedengarannya seru. Kami datang ke sini untuk belajar tentang kebebasan, kan? Ayo, kita lihat seberapa dalam kebebasan itu. Ladan memberi isyarat kepada mereka semua untuk duduk. Satu persatu mereka duduk, menciptakan sebuah lingkaran kecil di tengah ruangan. Ladan berbicara lagi, kali ini dengan serius namun penuh gairah. Apa yang kita lakukan bukan hanya tentang seks atau kenikmatan fisik, teman-teman. Ini tentang melepaskan diri dari semua belenggu yang menahan kita. Ini tentang mencapai puncak kebebasan yang selama ini kalian cari tanpa kalian sadari. Eka merasa sebuah ketegangan baru muncul di udara. Ada sesuatu yang lebih mendalam, lebih mengikat, yang sedang terjadi di antara mereka berempat. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan berhenti begitu saja. Kini, mereka berada di titik di mana dunia yang ditawarkan Ladan tidak hanya akan menguji hubungan mereka, tetapi juga akan menguji kekuatan dan keberanian mereka untuk melangkah lebih jauh. Ladan berdiri, menatap masing-masing dari mereka dengan tatapan yang penuh hasrat dan kepercayaan diri. Sekarang, mari kita lihat apakah kalian benar-benar siap untuk menjalani kebebasan ini, katanya. Mulailah dengan membuka pikiran kalian. Jika kalian merasa nyaman, kita bisa melangkah lebih jauh. Jika tidak, tidak ada yang memaksa. Eka menatap Ladan dengan tatapan penuh keinginan dan rasa penasaran. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengikuti aliran dunia yang dibuka oleh Ladan. Dunia yang penuh dengan godaan, kebebasan, dan gairah. Dunia yang sekarang menarik teman-temannya ke dalamnya. Dan saat itu, Eka tahu bahwa mereka semua berada di ujung sebuah perjalanan yang tak terduga, perjalanan yang akan mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin meningkat di antara mereka. Semua yang terjadi di bawah atap rumah Ladan kini tidak hanya soal dirinya dan Ladan, tetapi melibatkan Amin dan Tari yang juga ikut merasakan keinginan dan ketegangan yang semakin sulit untuk dikendalikan. Masing-masing dari mereka, dengan caranya sendiri, mulai terperangkap dalam permainan kebebasan yang penuh gairah ini. Eka tidak bisa mengabaikan perasaan yang kini bergelora di dalam dirinya. Awalnya, ia merasa cemas dan bingung, namun sekarang, ada perasaan tak terkontrol yang menguasainya setiap kali ia bersama Ladan. Ia mulai merasa lebih bebas, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang terasa semakin membingungkannya. Keinginan untuk terus mengeksplorasi dunia ini bertabrakan dengan realitas dalam dirinya. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Atau hanya sebuah pelarian dari hidup yang terasa terlalu membosankan dan biasa? Di malam hari, saat semuanya duduk bersama di ruang tamu, Ladan menyarankan mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih berani, lebih dalam. Kita bisa melanjutkan perjalanan ini. Tapi kali ini, kita tidak akan hanya duduk bersama. Kita akan menguji seberapa besar kita bisa melangkah tanpa rasa takut, tanpa batas, kata Ladan dengan nada yang semakin menggoda. Amin, yang sejak kedatangannya tampak lebih santai dan terbuka terhadap dunia ini, melirik Eka dengan mata penuh tanda tanya.
Kamu siap, Eka? Tanyanya. Suaranya bergetar dengan semangat. Eka terdiam. Sejenak merasakan sebuah ketegangan yang berat. Ia ingin merasakan kebebasan ini. Ingin menjelajahi setiap batasan yang selama ini menghalanginya. Namun di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang bertanya-tanya apakah ini adalah jalan yang benar. Ada rasa takut yang tak terelakkan. Takut kehilangan kendali. Takut akan konsekuensi dari keputusan ini. Tari, yang selama ini terkesan lebih bijaksana dan penuh pertimbangan, memandang Eka dengan ekspresi yang lebih serius. Eka, aku tahu ini sulit. Kita berada di dunia yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal. Tapi kamu harus sadar, kebebasan itu datang dengan harga yang tidak selalu bisa kita bayar dengan mudah. Apa kamu siap dengan itu? Katanya. Suaranya lebih lembut namun penuh makna. Eka menatap Ladan yang kini berdiri di depannya, menunggu jawabannya dengan tatapan penuh gairah. Ladan tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Ini adalah pilihanmu, Eka, katanya. Kamu bisa memilih untuk terus mengikuti kami atau berhenti di sini. Tapi percayalah, jika kamu terus melangkah, dunia ini akan mengubahmu selamanya. Suasana di ruang tamu semakin tegang. Energi seksual yang meluap antara mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Ladan bergerak mendekat. Tangan lembutnya menyentuh wajah Eka, membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang hilang dalam hidupmu sampai kamu benar-benar melewati batas. Bisiknya. Eka menggigit bibirnya. Perasaan bingung bercampur antara rasa takut dan gairah yang semakin mendalam. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan, ucapnya pelan. Tapi saya merasa seperti saya kehilangan sesuatu jika saya mundur sekarang. Ladan tersenyum penuh kemenangan, senyuman yang menggoda dan mengundang. Itulah yang saya suka. Kamu mulai mengerti, Eka. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita sudah memutuskan untuk berjalan di jalan ini. Kemudian, Ladan melangkah mundur dan mengangkat tangan, memberikan isyarat kepada Amin dan Tari. Sekarang, mari kita semua merasakannya. Mari kita buka batas-batas kita bersama. Tidak ada yang terlarang di dunia ini. Hanya kebebasan. Amin tersenyum. Matanya berbinar dengan antusiasme. Dia berdiri dan melangkah lebih dekat kepada Tari, meraih tangannya dan menariknya ke dalam lingkaran yang terbentuk di ruang tamu. Kita sudah sampai sejauh ini, Tari. Waktu untuk ragu sudah habis. Ujarnya dengan suara yang penuh semangat. Tari, meskipun ragu, akhirnya mengangguk pelan dan mengikuti Amin ke pusat lingkaran. Eka merasa tubuhnya seperti bergetar, terperangkap dalam situasi yang sulit dipahami. Di hadapannya, Ladan berdiri dengan ekspresi penuh penguasaan. Ladan tahu betul bagaimana menggoda, bagaimana menciptakan ketegangan, dan bagaimana menuntun Eka untuk lebih jauh lagi. Eka merasa seakan berada di ujung jurang, siap untuk melompat tanpa tahu apa yang menantinya di bawah sana. Eka, kamu siap? Tanya Ladan dengan suara yang lebih mendalam dan menggoda. Eka menatapnya, merasa terjebak dalam tatapan itu. Ia tahu jawabannya. Tahu bahwa dunia yang ditawarkan Ladan adalah dunia yang penuh kenikmatan yang tak bisa ditahan lagi. Saya siap, jawabnya dengan suara yang lebih tegas, meskipun masih ada keraguan yang samar di dalam hatinya. Ladan tersenyum, dan dalam sekejap, ketegangan itu meledak menjadi sesuatu yang lebih besar. Tubuh mereka bergerak lebih dekat satu sama lain, merasakan sentuhan yang menggoda, dan merasakan kebebasan yang luar biasa. Ada sesuatu yang mengikat mereka dalam ikatan yang lebih kuat dari sekadar fisik. Sebuah ikatan yang membawa mereka jauh dari dunia biasa, dan menuju dunia di mana hanya hasrat yang berbicara. Namun, meskipun tubuh mereka terikat dalam keinginan yang tak terelakkan, ada sesuatu yang lebih mendalam yang bergejolak dalam diri Eka. Ketika dia merasakan keinginan itu, dia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya tentang kenikmatan atau kebebasan. Ini adalah tentang memilih jalan yang akan mengubah dirinya, tentang memilih untuk menjadi seseorang yang tidak bisa dia kenali sebelumnya. Saat itu, Eka sadar bahwa perjalanan ini tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga hubungan mereka. Dan dalam kesunyian malam itu, keputusan besar harus diambil,
Sebuah keputusan yang mungkin akan membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dan lebih tak terduga daripada yang mereka bayangkan. Keheningan yang mengisi ruang kamar Ladan terasa semakin berat. Waktu seakan melambat, memberi Eka kesempatan untuk merenung. Ia menatap Ladan yang berdiri di depannya, matanya penuh dengan keinginan dan harapan, menunggu keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Tubuhnya terasa berat, terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan. Keinginan yang menggoda, kebebasan yang tak terikat, dan dunia yang penuh dengan gairah. Semuanya begitu menggoda, namun semakin membuatnya ragu. Di sekeliling mereka, ada bau harum dari lilin-lilin aromaterapi yang menyala, menciptakan suasana yang begitu intim dan sensual. Di luar jendela, malam semakin larut, dan kota Tehran tampak tenang. Namun hati Eka tidak pernah sepenuhnya tenang. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kebebasan yang ditawarkan Ladan begitu memikat. Namun di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang memperingatkan tentang bahaya yang tersembunyi di balik semua itu. Ladan mendekat, mengangkat dagu Eka, memaksanya untuk menatap matanya. "Eka," bisiknya dengan lembut. "Kamu sudah melewati begitu banyak hal untuk sampai di sini. Tidak ada jalan mundur. Apa yang kita lakukan ini adalah pilihan kita. Dan kamu harus siap dengan setiap konsekuensinya." Eka merasa dadanya sesak. Kata-kata Ladan begitu menggoda, namun juga begitu menakutkan. "Tapi apa yang akan terjadi setelah ini, Ladan?" tanya Eka dengan suara pelan, hampir berbisik. "Jika saya benar-benar melangkah lebih jauh, apakah saya bisa kembali? Apakah ini akan mengubah siapa saya?" Ladan tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa lebih misterius. "Itulah yang kita cari, Eka. Perubahan. Kami di sini bukan untuk menahanmu, bukan untuk mengikatmu. Kami hanya ingin kamu merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda. Dan jika kamu memilih untuk tetap tinggal, kita akan terus menelusuri jalan ini bersama." Eka terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia berada di titik yang sangat kritis. Perasaannya bertabrakan. Di satu sisi, ada hasrat yang begitu besar, dorongan untuk menerobos batasan, untuk merasakan kebebasan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Namun, di sisi lain, ada suara yang mempertanyakan nilai-nilai hidup yang telah ia pegang selama ini, pertanyaan tentang dirinya sendiri, dan tentang apa yang benar-benar dia inginkan dalam hidup. "Apa yang kamu takutkan, Eka?" Ladan bertanya, mendekat lebih jauh. Kini berdiri begitu dekat hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Kebebasan itu menakutkan hanya bagi mereka yang tidak siap melepaskan segala hal yang mengikat. "Apa kamu siap, Eka?" Eka menutup matanya sejenak, merasakan hembusan nafas Ladan yang begitu dekat di lehernya. Semua rasa takut dan keraguan itu terasa semakin sulit untuk ditahan. Apa yang seharusnya dia pilih? Dunia kebebasan yang ditawarkan Ladan? Atau kembali ke kehidupan yang lebih teratur, lebih aman, meskipun terasa membosankan? Amin dan Tari sudah kembali ke ruang tamu, memberikan mereka ruang untuk berpikir. Ladan, yang sebelumnya tampak begitu mempesona dan penuh gairah, sekarang menunjukkan sisi yang lebih serius. "Kamu tidak bisa kembali, Eka. Tidak ada yang bisa kembali setelah melangkah lebih jauh ke dunia ini. Tapi dunia ini akan memberimu kebebasan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Tidak ada aturan yang mengikat kita." Eka merasakan dadanya semakin sesak. Di satu sisi, ia merasa seperti ada pintu besar yang terbuka di depannya, memberi jalan menuju dunia yang penuh gairah dan kebebasan. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi jika ia benar-benar melangkah ke dalamnya. Apakah ia akan kehilangan dirinya? Apakah kebebasan ini akan membuatnya lupa tentang siapa dirinya sebenarnya? "Ladan, saya tidak tahu apakah saya siap," kata Eka. Suaranya bergetar. "Tapi saya merasa seperti saya sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur." Ladan meraih tangan Eka, menggenggamnya dengan lembut namun penuh keyakinan. "Itulah yang saya suka darimu, Eka. Kamu berani. Kamu sudah sampai sejauh ini. Dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik pintu itu jika kamu tidak membuka mata dan berjalan melaluinya. Saya akan selalu ada di sini untukmu, apapun yang kamu pilih."
Tari dan Amin kemudian kembali masuk ke dalam ruangan. Mereka berdiri di samping Eka, memberi ruang namun juga memberikan dukungan. Tari, dengan senyumnya yang bijaksana, berkata, "Kebebasan itu bukan tanpa harga, Eka. Tetapi jika kamu memilih untuk melangkah, kamu akan menemukan diri kamu di tempat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya." Amin menambahkan, "Kami sudah mengikuti jalan ini, Eka. Dan jika kamu memilih untuk melangkah bersama kami, kamu akan menemukan bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih bebas daripada yang kamu bayangkan." Eka menatap mereka satu persatu, merasakan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Lalu, matanya kembali tertuju pada Ladan, yang kini berdiri di depannya, menunggu jawabannya dengan tatapan penuh hasrat. Tanpa kata-kata lagi, Eka menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku siap," katanya dengan suara tegas. Namun hatinya berdebar kencang. "Saya memilih untuk melangkah bersama kalian." Ladan tersenyum dengan penuh kebanggaan, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Eka dengan penuh kepercayaan. "Kamu membuat pilihan yang tepat, Eka. Dunia ini adalah milik kita sekarang." Malam itu, mereka melangkah bersama ke dunia yang penuh dengan gairah dan kebebasan. Sebuah dunia yang tak terikat oleh batasan atau rasa takut. Eka tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah dirinya, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali lagi ke hidup yang lama. Terima kasih sudah menyaksikan kisah seru dan penuh ketegangan di Janda Elit. Kisah yang baru saja kalian tonton mengajarkan kita banyak hal tentang kebebasan, pilihan hidup, dan bagaimana setiap keputusan membawa kita ke jalan yang berbeda. Terkadang, hidup memang penuh dengan pilihan yang sulit, tetapi apa yang penting adalah bagaimana kita berani menjalani setiap langkah dengan kepercayaan dan keberanian. Seperti Eka, yang harus memutuskan untuk melangkah ke dunia yang tak terduga, kita semua juga harus siap dengan pilihan yang kita buat dalam hidup, meskipun terkadang itu membawa kita ke tempat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga kisah ini memberi kita semua inspirasi untuk lebih berani menghadapi tantangan hidup, mengeksplorasi kebebasan kita, dan selalu percaya bahwa setiap pilihan membawa kita ke pengalaman yang luar biasa. Dan untuk kalian semua yang telah mendukung channel ini, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, keberanian, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe, beri like jika kalian suka dengan cerita ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat dan refleksi kalian tentang kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang pastinya lebih menarik dan penuh kejutan. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa lagi di Janda Elit.